Untuk selanjutnya, acara keenam adalah pembacaan manaqib Kiai Haji Abdurrahman bin Bahri oleh Saudara Abdullah Syakur. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah. Wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibana Rasulillah Muhammad ibni Abdillah al-mab'uts bis-sunnah at-tahirah wa ala alihi wa ashabihi awlal manaqib al-fakhirah fid din wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Engkang kawula hormati, kawula mulyakaken, engkang kawula suwun nasihatipun Al-Mukarram Rama Kiai Haji Ahmad Masduki Abdurrahman Al-Hafidz Al-Muqri, Ibu Nyai Haji Siti Maisarah selaku muassis, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzil Quran Perak Jombang. Mugi tansah keparingan, kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan kekuatan. Rahmat, maghfirah, dan keberkahanipun Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Engkang kawula hormati pembina Pondok Pesantren Tahfidzil Quran Agus Haji Muhammad Syarifuddin Ahmad beserta Gus Haji Muhammad Ulil Absor, beserta segenap keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Saya diminta panitia untuk menyampaikan manaqib Mbah Yai Abdurrahman. Padahal saya di sini masih santri baru. Terhitung belum 1 bulan. Cuman meskipun saya santri baru, tapi bapak saya, kakek saya santri lama. Saya di sini hanya melanjutkan apa yang sudah ditempuh oleh kakek, bapak saya di sini untuk melanjutkan nasab keilmuan, untuk memperkuat nasab keilmuan dalam bidang Al-Quran. Makanya meskipun saya masih santri baru, tapi saya tak kalah dengan kalian yang sudah lama. Karena dari kakek saya, dari bapak saya sudah menceritakan siapa itu Mbah Abdurrahman dan siapa itu Mbah Kiai Masduki. Jadinya saya juga pede juga untuk menyampaikan apa cerita atau biografi yang akan saya lanjutkan nanti. Biografi dan sejarah perjuangan Kiai Abdurrahman Bahri
dalam rangka haul ke-65 tahun 2020. Kiai Abdurrahman Bahri lahir di Dusun Ponggok, Desa Banjarsari, Bandar Kedul Mulyo, Jombang, sekitar tahun 1890 Masehi. Nama kecil beliau Kasmadi dan merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Mbah Suradi yang pertama, Mbah Umi Salamah, Mbah Aminah, Mbah Zabur, Mbah Soheh yang terakhir. Saat berusia 7 tahun, mulailah ia melalang buana dalam menimba ilmu ke berbagai pesantren. Ini pun juga mengingatkan saya pada pelajaran taklim muta'alim. As-Syekh Zarruji juga membuat sebuah syair bagus. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'am majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. Tak mampu kau meraih ilmu tanpa dengan 6 perkara. Berikut saya jelaskan semua padamu. Cerdas, semangat, sabar, dan cukupnya sangu. Hadapi ulangnya guru, beserta sepanjangnya waktu. Dan ini pun juga ditempuh oleh Mbah Abdurrahman Bahri dalam perjalanannya beliau mencari ilmu. Pesantren pertama beliau yaitu Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kediri, Kiai Dimyati Mahfud, Termas Pacitan, Kiai Muhammad Ma'ruf, Kedunglo Kediri, Kiai Zainuddin, Mojosari Nganjuk, Kiai Hasbullah Said, Tambak Beras Jombang, Kiai Abdul Hadi, Langitan Tuban, dan yang terakhir Kiai Khalil Abdul Latif, Bangkalan. Pesantren pertama yang disinggahi adalah pesantren Lirboyo, Kediri. Ketika sowan untuk pertama kalinya memohon untuk izin belajar, Mbah Yai Abdul Karim bertanya, "Sopo le awakmu? Siapakah namamu?" "Kasmadi, Yai," jawab Mbah Abdurrahman waktu itu. Kemudian Mbah Yai Abdul Karim dawuh, "Tambahkan Abdurrahman ya namamu, tambahno Abdurrahman jenengmu." "Nggih, Yai," jawab Kasmadi muda. Sejak saat itulah nama Abdurrahman disematkan kepada Kasmadi muda. Jadi sejak itu nama beliau ada tambahannya Abdurrahman atau juga diganti Abdurrahman nama beliau. Ilmu alat, gramatika bahasa Arab, nahwu sorof sangat dikuasai olehnya dengan barokah belajar tekun di pesantren Lirboyo Kediri. Pesantren kedua asuhan Kiai Dimyati Mahfud, Termas Pacitan. Abdurrahman muda dikenal mahir dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran. Hal itu disebabkan oleh betapa istiqomahnya belajar serta tempahan bimbingan oleh para guru dan tentunya barokah daripada beliau Simbah Kiai Dimyati Mahfud, Termas Pacitan. Tidak sampai di situ juga, beliau melanjutkan ke Mbah Kiai Muhammad Ma'ruf Kedunglo Kediri, Mbah Yai Zainuddin Mojosari Nganjuk, Mbah Yai Hasbullah Said Tambak Beras Jombang, dan di Langitan Tuban asuhan Kiai Abdul Hadi yang ditempuhnya dengan berjalan kaki. Dilanjutkan perjalanan menuntut ilmu yang terakhir sampai pada Mbah Yai Khalil Abdul Latif, Bangkalan Madura. Ada hal yang unik ketika sampai di pesantren Bangkalan Madura. Saat awal sowan untuk memohon izin menjadi santri Bangkalan, tiba-tiba Mbah Yai Khalil dengan spontan menyambut kedatangan Abdurrahman muda. "Kan nak cong, masuk. Dinak kemareh kakek. Sini nak masuk sini. Ini kamarmu." Mbah Yai Khalil memberitakan Abdurrahman muda untuk langsung masuk di belakang rumah. Apa yang diperintahkan sungguh di luar dugaan. Mbah Yai Khalil menyiapkan kandang ayam yang memang diperuntukkan untuk Abdurrahman muda. Untuk Mbah Yai Abdurrahman tempati, yaitu sebuah kandang ayam yang sudah ditempatkan di belakang rumah. Bukan di gubuk ataupun di pepondokan asrama santri. "Durrahman, masuk dinak. Masuk sini. Kandang ayam."
Ia pun masuk tanpa ragu sebagai wujud patuh kepada guru. 1 hari dilewati, 2 hari, 3 hari. Sampai 9 hari lamanya Abdurrahman muda dikurung dalam kandang ayam tanpa dilihat ataupun diperhatikan keadaannya. Ia pun menjalani hari-harinya dengan zikir dan sabar. Sampai suatu ketika Mbah Yai Khalil berjalan ke area belakang rumah untuk aktivitas bersih-bersih kandang. Dan betapa kagetnya beliau menjumpai Abdurrahman muda masih di dalam kandang ayam tersebut. Nur Rahman, ala ko abah kakeh Edisa, duli, moleh dien, rengoreng le aden tek kakeh, jek man nyaman Edina. Maaf, baru belajar bahasa Madura tadi malam. Abdurrahman, ngapain kamu di situ? Cepet pulang, cepetan. Masyarakat sudah menunggumu. Jangan enak-enakan di sini. Mbah Yai Khalil mau ngobrak-ngabrik kandang tersebut dengan memukul apa saja yang ada di sekitarnya. Dan Abdurrahman muda pun pulang dengan ridho sang guru Mbah Kiai Khalil Abdul Latif Bangkala. Lalu beliau tinggal di Dusun Ponggok, Desa Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, Jombang, sepulang dari masa belajar dari berbagai pesantren. Aktivitas Abdurrahman muda sehari-hari adalah seperti masyarakat biasa, seperti masyarakat setempat pada umumnya, yaitu petani dan mencari ikan jika tiba musim hujan. Selain aktivitas tersebut, kegiatan belajar mengajar sebagai wujud mengamalkan dan menyebarkan daripada ilmu yang beliau kuasai, dimulai ba'da subuh dengan mengajar baca tulis Al-Quran, dan di sore hari ba'da asar dengan berbagai disiplin ilmu yang lain untuk diajarkan pada masyarakat umum. Mulai dari fikih, toharoh, sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya. Dengan rutin dan istiqomah. Tidak lama kemudian, tokoh figur karismatik setempat yang bernama Kiai Yusuf Wawu menikahkan putri pertamanya yang bernama Dewi Maryam dengan Abdurrahman muda. Dari pasangan ini lahirlah generasi-generasi penerus memperjuangkan leluhur beliau dalam bidang keilmuan. Salah satunya Kiai Mukhlas, Kiai Makmul. Sekarang kita sedang mondok Kiai Ahmad Masduki, Nyai Maroh, Nyai Mahsusoh, Kiai Abdul Mukhaffin, Kiai Abdul Musayyib, Kiai Mansub, Nyai Munjiatun Nafis. Kiai Abdurrahman Bahri, beliau juga masyhur dengan julukan Mbah Calak. Sesuai dengan keahlian beliau, yaitu aktivitas di masyarakat, beliau juga ahli dalam mengkhitan. Seringkali para tetangga meminta tolong beliau untuk mengkhitankan anak-anak yang ada di daerah setempat, bahkan sampai di luar daerah. Hari-hari Kiai Abdurrahman Bahri berupaya untuk istiqomah, mencurahkan dan mengabdikan hidupnya untuk masyarakat. Tidak sedikit di antaranya yang belum mengenal Tuhan. Beliau menerapkan strategi dermawan yang selalu dikedepankan. Siapapun yang memerlukan bantuan selalu dibantunya dengan senang hati dan tanpa pamrih. Beliau giat sekali bekerja dalam mencari ma'isyah. Bekerja tanpa sedikit pun mengurangi waktunya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kebiasaan Ki Abdurrahman Bahri adalah saling menghormati serta menjunjung tinggi akhlak kepada siapa saja, baik kepada anak-anak atau usia muda sekalipun. Semua diperhatikan dengan cara yang baik dan berbudi luhur, meliputi perilaku dan ucapan. Terlebih kepada ahli bait dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para habaib, beliau sangat mencintai dan memuliakannya. Pernah suatu ketika seorang habib datang bertamu untuk sekedar bersilaturahim dan bermalam di kediaman Kiai Abdurrahman Bahri. Segala kebutuhan dan apapun yang ada di dalam rumah yang dimiliki olehnya dikeluarkan untuk disuguhkan kepada tamu agung tersebut. Beliau meminta kepada sang istri untuk mempersiapkan semuanya sebaik-baik mungkin, sehingga keperluan untuk pribadi dan keluarga beliau pun tidak diragukan lagi. Demi hormat memuliakan tamu agung, mengharapkan keberkahan dan doa-doa daripadanya. Beliau membuat musola sederhana
yang terbuat dari bambu yang nanti menjadi cikal bakal masjid yang pertama kali dibangun di tempat beliau tinggal. Dalam berorganisasi sosial dan keagamaan, beliau aktif sebagai pengurus NU setempat. Dalam berorganisasi politik, beliau sempat menjadi pengurus Partai Masyumi untuk membantu perjuangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam berkontribusi untuk negara dan bangsa Indonesia. Kiai Abdurrahman Bahri, selain aktivitas mengajar kepada para santri, beliau sangat keras dan disiplin dalam mendidik putra-putrinya. Beliau istiqomah mengajarkan berbagai fan ilmu kepada anak-anaknya meskipun dengan keterbatasan fasilitas dan media belajar. Hampir seluruh putra dan putri beliau menghafalkan jurumiyah, imri tibakan alfiyah tanpa mengenal huruf dan kitab panduan. Dikarenakan sulitnya dan mahalnya kitab dan peralatan penunjang belajar, Al-Quran pun tidak mampu untuk dimilikinya dikarenakan keadaan yang cukup sulit. Dengan metode pendengaran tanpa melihat huruf, mulai dari juz amma bahkan ada yang sampai 13 juz. Begitu sabar dan istiqomah beliau untuk urusan pendidikan yang sangat penting. Terlebih urusan diniyah atau keagamaan sebagai pondasi dan prinsip yang sangat penting sebagai bekal dalam mengurangi kehidupan. Secara garis besar, Kiai Abdurrahman Bahri adalah sosok sederhana dan bersahaja. Beliau melakukan riyadhah, mengolah jiwa tirakat sehingga seakan hari-harinya hanya berisi kegiatan ilmu dan riyadhah. Beliau juga sosok yang disiplin dan istiqomah dalam segala kondisi, sebagaimanapun keadaannya. Hal ini terbukti terkala beliau mengalami sakit dikarenakan usia senja. Beliau tetap istiqomah mengimami sholat jamaah, berdakwah, mengisi majelis ta'lim dengan dibantu para santri untuk dibonceng atau dipapah dalam menghadiri sebuah majelis. Akhirnya tepat hari Jumat Legi 17 Muharram 1376 Hijriah atau bertepatan 24 Agustus 1956 Masehi, Kiai Abdurrahman Bahri berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di TPU Ponggok, Banjarsari, Kedungmulyo, Jombang. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bijaddin la bijiddin kulla majdin, fahal jaddin bila jiddin bimajdin. Fakam abdin yakumu maqama hurrin, wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Diraih keagungan dengan kesungguh-sungguhan, bukan semata dengan kebesaran orang tua atau kakek. Bisakah keagungan didapat dengan kebesaran orang tua tanpa dengan sungguh-sungguh atau semangat belajar? Banyak hamba yang menyandang predikat merdeka. Banyak orang merdeka menyandang predikat hamba. Sebagai penutup, kita berharap juga mendapatkan manfaat dari beliau, berkah beliau, seperti syair dalam Dibaiyah, Rabbi fangfa'na bibarakatihim. Himnya kita doakan, kita tunjukkan kepada Mbah Abdurrahman beserta guru-gurunya beliau. Semoga kita di sini mendapatkan manfaatnya, mendapatkan keberkahannya. Monggo bareng-bareng deh. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Akhirul kalam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.